spesifikasinya beliau itu di situ. Dan beliau ini lulusan dari STMIK Nusa Mandiri Jakarta untuk program magisternya tahun 2016. Kemudian nyambung lagi di Universitas di UPN Veteran Jakarta itu beliau juga sebagai menyambung program magister juga. Kemudian di tahun 2014 beliau di LIPI Jakarta pernah menjadi mahasiswa S1 di situ. Kemudian di ITB beliau pernah jadi mahasiswa di situ tahun 2001. Kemudian di General and Advanced English atau LIAE, Lembaga Universitas Amerika itu di Jakarta dan Bandung itu tahun 1997 itu beliau juga alumni dari situ. Oke. Untuk kompetensi dan kapabilitas beliau Masya Allah sangat banyak sekali. Ini beliau mulai dari sistem analisis, edukasi dan lecturing, kemudian operating system, programming, bahasa pemrograman, web programming, bahasa web programming, database, aplikasi, dan banyak lagi kompetensi yang beliau punya lainnya gitu. Makanya kita sekarang ini sangat beruntung, berbahagia sekali di mentorin dan diberikan ilmu. Makanya teman-teman yang hadir di sini porot-porotin dah tuh punya ilmunya Ustaz Muhyi. Kalau pengen mau nanya-nanya apaan itu silakan. Yang penting ya dibawa seru aja Ustaz ya. Oke. Kita langsung ini ya, saya udah mulai ya. Soalnya udah dari tadi udah sama Ustaz nih. Kita langsung sapa aja Ustaz kali ya. Assalamualaikum Ustaz. Baik. Ya. Tolong di mute biar nggak oh iya. Feedback tolong mute. Siap. Oke, mulai ya. Oke, buat teman-teman yang gabung silahkan di mute. Jangan menimbulkan mungkin suara yang tidak perlukan di pertemuan kali ini, dan sampai mungkin selesai materi, dan insya Allah nanti akan diadakan tanya jawab ya Ustaz ya. Ya, oke. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Fadel. Terima kasih tim Umat TV. Terima kasih Fose. Kita mulai. Jadi intinya begini. Pada hari ini waktu kita pendek ya. Jadi cuma 1 jam, bukan 2 jam. Baru sadar 1 jam. Jadi kita ngobrol santai. Jadi kita banyak diskusi aja. Kalau memang waktunya sempat, kita sempatkan sedikit. Kita tunjukkan bagaimana tentang yang kita sempat bahas di grup. Kita akan belajar tentang bahasa pemrograman. Tapi intinya begini. Saya izin sampaikan dulu ya mengenai slide dari yang pernah saya buat lah. Saya pernah bikin sebuah konsep sederhana, tapi ini bisa memberikan gambaran kepada kita semua tentang dunia IT dan terkini. Ini saya bikin setahun sebelum pandemi. Coba saya izin share dulu. Saya izin share nih, saya share. Mudah-mudahan kelihatan ya, karena ini PowerPoint. Baik, saya dulu bikin konsep yang namanya Cyber Business School, gitu ya. Entering the Millennial Era. Nah, intinya begini. Ini zaman pendidikan ya, pendidikan zaman dulu itu tentang IT, dan aku mau ngomong waktu tentang ini ya, tentang training center IT ini, business as usual lah. Kemudian mulai pasar SMP SMK. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah masa datang itu anak mudanya adalah punya ciri-ciri khusus nih. Anak muda adalah generasi milenial, gitu ya, yang dengan ciri khas. Nah, terus anak milenial tuh ciri-cirinya pengen pinter, tapi ya rada males gitu ya, pengen pinter tapi rada males. Kemudian pengen kerja
gaji gede instan. Pinter sih kalau pengen gaji gede, mantap. Tapi instannya tuh yang masalah tuh. Jadi nggak mau fight gitu ya, nggak mau fight. Jadi ibaratnya gini, apalagi yang udah ngeliat Faiz ya, kalau teman-teman tahu tuh berapa revenue Faiz, jadi udah pada gila itu, pada ngimpi. Nah, tapi dia memang begitu ya, ini zaman digital, zamannya kita di era ini tuh zaman kreatif, zaman digital ya memang harus punya kunci-kunci lah kalau mau sukses. Yang sudah sukses ya harus makin sukses di IT gitu ya. Baik. Kemudian ini menggambarkan tingkat pengangguran yang sebelum pandemi ini sebelum pandemi angkanya begini, kemudian makin ke belakang makin sekarang makin gede. Dan ternyata yang anak SMK yang dulunya harusnya adalah lulus cepat kerja ternyata nggak kerja. Dan apalagi di masa pandemi orang malah sebagian nggak sekolah. Ada yang nggak bisa bayar, ada yang ya cukup banyak lah pengangguran itu meningkatnya drastis begitu ya. Apapun lah narasi-narasi yang diciptakan di media, tapi intinya pengangguran itu banyak kawan-kawan di kompleks saya di Bogor nih, di Villa Mutiara Bogor, itu banyak yang lumayan terpukul dengan hal ini. Kemudian ternyata yang tenaga kerja yang nganggur itu ternyata cukup banyak. Jadi pertanyaannya adalah relevan nggak sih pendidikan itu kan jadi gitu. Pendidikan itu relevan sih. Kalau pendidikan pasti relevan, itu jawabannya begitu. Semua orang harus belajar. Cuma belajar yang bagaimana, kira-kira yang bisa diterima oleh lapangan kerja dan sebagainya. Ini dia, produksi pertumbuhan, proyeksi lapangan kerja nih. Administrasi perkantoran, teman-teman jangan kaget kalau di media sempat dibilang bahwasanya para pegawai negeri harap bersiap. Jadi yang bermimpi menjadi pegawai negeri harap bersiap-siap. 5 tahun ke depan berkurang itu pegawai negeri. Ini saya tulis pada tahun 2019 atau 2019 saya bikin slide-nya ini. Administrasi perkantoran yang notabene adalah PNS gitu kebanyakan ya PNS. Itu drop sampai berapa itu? Minus sekian ribu lapangan kerja. Yang menaik yang sebelah kanan. Sales menaik, arsitektur, kemudian komputer juga naik gitu ya. Komputer kemudian bisnis dan finansial itu juga meningkat. Kemudian, nah ini gaji, nggak tahu ngomong gaji ya. Oke lah, lihat kita gaji ini. Gaji yang paling dicari, orang pengen gaji gede, iyalah gaji gede. Tapi kalau kita mau jadi teman-teman anak muda nih, yang masih mahasiswa kan di grup ada tuh yang mahasiswa tuh. Kalian kalau mau jadi orang yang gaji gede, jangan punya cita-cita jadi pegawai negeri. Kiamat kalian gitu. Mau jadi apa? Jangan terlena dengan drama di televisi. Ada orang yang pegawai negeri mobil keren gitu. Jangan terlena, itu cuma 1 dari sejuta kali gitu ya. Nah, kalau mau cari kerja yang gajinya gede, ini angka swasta, teman-teman. Angka swasta, bukan angka dari negeri, bukan. Kalau negeri udah, ente ikutin tunjangan fungsionalnya, jabatannya, levelnya, silakan disebutlah begitu ya. Paling-paling juga main surat perintah jalan SPJ-nya, main ongkos di situ. Udah, cuman itulah pintu pemasukannya. Tapi kalau di swasta, secara khusus di bisnis, kurang lebih demikianlah gambarannya ya, begitu ya. Accounting supervisor, jangan salah. Orang kalau bisa IT harus bisa accounting. Orang mau bisa IT harus bisa accounting. Jadi yang masih mahasiswa, kalau dapat pelajaran accounting malas-malasan, kiamat kalian. Karena pada dasarnya kita harus bisa accounting. Buat anak-anak ekonomi yang masih belum ngerti, kenapa gue belajar ekonomi? Tersesat kalian. Begitu. Harusnya kalian bersyukur kalian belajar ekonomi. Karena bisnis itu di sana. Accounting supervisor, 10 juta. Ini tahun 2019 ya, catat ya 2019 ya. 10 juta. Kemudian sales manager. Sales gitu ya. Sales itu 15 juta. Kemudian digital marketing. Ini yang diimpi-impiin nih. Kayaknya gampang gitu ya. Tapi ini sebenarnya susah. Di akademi konten diajarkan. Itu 25 juta. UI UX. Nah, ini para programmer nih. Wah, gue ngimpi jadi Android, man. Gue mau jadi programmernya iOS, gue mau di Gojek, gue mau di Grab, gue mau di Topet, gue mau di Bukalapak, gue mau di tiket.com. Mahasiswa saya ada di sana. Mahasiswa saya ada di sana. Begitu ya. Gajinya emang gede. Angkanya segitulah, 30 juta. Betul. Mungkin lebih tinggi sekarang karena mereka udah pengalaman kan gitu ya. Kemudian marketing manager lebih tinggi lagi. Bisnis. Marketing manager 35 juta. Yang paling berat adalah project manager
Ya ini menurut survei ya, gitu ya, 45 juta. Lalu berapa sih gaji paling gede? Kalau ngomong gaji ya, bukan bisnis ya. Berapa sih gaji paling gede? Gaji paling gede itu kalau level direksi di perusahaan-perusahaan yang blue chip ya, yang keren banget gitu, ya antara 200 sampai 300 juta lah. Tapi spesifikasinya tinggi banget lah. Jadi ibaratnya nih kalau aku gambarkan di kelas nih, teman-teman nih sebagian mahasiswa ada yang hadir nih, mantan mahasiswa nih. Kalau aku gambarkan nih, kalau teman-teman bergaji 300 juta per bulan, itu gua mau bikin pangkalan ojol, isinya adalah Harley semua. Setiap bulan gua survei, gua supply Harley satu, sehingga dalam setahun gua punya 12 Harley untuk jadi ojol. Ya kira begitu. Karena gaji 13 juta guys, gitu. Itu berat banget gitu ya. Gede banget gitu. Nah, sekarang kita lihat, gimana sih kondisi Indonesia sekarang secara digital. Bagi yang belum digital, bagi yang belum paham maknanya digital, bagi yang masih belum ngerti kenapa kita harus digital, ini realisasinya. Ini statistiknya jadul nih. Sebenarnya aku udah download yang statistik 2020, tapi ngeditnya lama, udah ini aja dulu ya. Jadi pengguna sekitar 5 tahun yang lalu itu ada 137 juta pengguna gitu ya. Ini demografinya nih gitu ya. Kebanyakan anak muda, anak milenial deh, 40 ke bawah kebanyakan tuh, lebih dari separuh itu 40 ke bawah. Kemudian dari mana sih mereka aksesnya? Dari mana-mana. Nah, ini yang gila nih. Mereka bisa mengakses dari mana-mana. 69,9%, artinya mereka dari mobile phone atau sesuatu yang mobile lah kira-kira gitu, yang bergerak. Alasan mereka ngapain sih? Update informasi 25%. Nyari kerja, nyari duit 20%. Curcol kagak jelas, ngisi waktu luang 13,5%. Kita yang mana ya? Campuran di antara semua ini ya, kadang cari duit, kadang update informasi, kadang ya iseng-iseng aja gitu ya. Tapi yang paling bagus sih kita memang jadi pemain dalam dunia digital gitu. Jangan cuma hadir saja. Kemudian perangkat yang digunakan mobile 50% lebih gitu ya, kalau dibanding sama itu sekitar 50%-an gitu. Kemudian yang paling sering dikunjungi ini zaman kemarin-kemarin ya, ini Wikipedia, orang masih beda lah, 5 tahun kemarin beda lah. Sekarang kebanyakan orang di sosmed ya. 5 tahun terakhir ini ledakan sosmed itu tinggi sekali, terutama khususnya teman-teman, konten-konten video itu meledak tinggi sekali dan akan meledak lebih tinggi lagi dalam waktu setahun 2 tahun ke depan. Nah, kemudian situs berita yang sering dikunjungi ini dia. Nah, kelihatan nih, yang sebelah kanan. Menonton film online 41%. Angkanya makin naik ya. 41%. Kira-kira begitu. Nah, itu adalah kenyataan yang kita hadapi saat ini. Jadi bagi kita yang belum paham tentang IT, ya mau nggak mau lah. Kita harus survive, kita harus meraih masa depan kita full digital, apalagi di masa pandemi ini. Menurut survei dari banyak orang, termasuk dari kalau nggak salah dari Boston Consulting Group ya, ada empat bidang yang bertahan di masa pandemi. Catatan penting sebelum saya ngomong 4 ini. Baca berita terakhir. Saya baru baca berita yang kemarin malam saya baca itu. Habis siap-siap siaran ini, saya baca berita pada hari ini, pada semalam. Ya lagi-lagi Bill Gates nih, whistleblower-nya Bill Gates nih. Bill Gates bilang, gitu. Tapi khawatirnya jadi benar nih, karena yang pandemi jadi benar. Bill Gates bilang begini, bahwasanya akan ada pandemi yang lebih dahsyat 10 kali lipat dibanding penyakit yang sekarang. Baik itu virus, baik itu ya macam-macam lah. Itu semuanya akan hadir dalam waktu dekat. Jadi ternyata pandemi ini akan panjang, teman-teman. Jadi bagi yang berharap-harap pandemi ini selesai, ya nyatanya dunia kita tidak seindah itu, jadi kita harus survive di digital. Ada 4 tadi saya bilang, yang 4 bidang yang bertahan, 4 bidang. Kalau teman-teman mau sukses dalam era pandemi ini, saya bilang pandemi ini bukan hanya musibah, tapi tetap kita harus survive dan bahkan harus sukses. Orang bisnis harus sukses. Itu ada 4 ya bidangnya. Yang pertama adalah kesehatan. Ya dengan segala macam hiruk pikuknya gitu ya, dengan berbagai macam cerita di sana, itu adalah kesehatan. Yang kedua adalah pangan.
Pangan ya, ingat-ingat ya, pangan. Yang ketiga adalah logistik atau transportasi. Logistik atau transportasi. Yang keempat adalah IT. Yang keempat adalah IT. Yang tiga pertama itu ya tadi kesehatan, kemudian pangan, logistik itu butuh investasi dan itu ya return-nya tinggi, tapi apa namanya keuntungan potensinya tinggi, tapi kalaupun tinggi maka risikonya juga tinggi. Jadi nggak ada keuntungannya tinggi risikonya nol tuh nggak ada. Jadi harus fight-nya lumayan. Yang keempat, ini bisa diakali. Yang keempat, teknologi informasi atau IT atau teknologi ya. Teknologi informasi dan komputer itu sebetulnya nilai investasinya juga tinggi, tapi tidak berupa modal, tidak berupa modal rupiah maksud saya, tidak berupa uang, begitu. Modal di IT pertama adalah investasi waktu kita untuk belajar. Belajar, jangan salah ya, belajar. Yang kedua adalah, pertama investasi waktu belajar, kemudian yang kedua adalah kreativitas ya, kreativitas. Habis kreativitas, gunakan intuisi Anda, gitu, untuk bisa sukses. Saya alhamdulillah atas izin Allah begitu mencetak banyak kader. Ya namanya juga dosen kan, Jadi teman-teman kalau mau cari informasi tentang saya, silahkan googling di googling ya, gitu searching tentang saya, cari nama saya, judulnya atau namanya search query-nya Yumarsono Muhyi. Nanti saya share ya, di WA grup setelah ada waktu jeda. Nah, saya ini dosen. Jadi saya tahu, sebelum jadi dosen saya karyawan. Setelah jadi karyawan saya jadi konsultan. Setelah jadi konsultan saya jadi dosen gitu. Dosen habis itu saya juga praktisi ikut bisnis. Habis itu saya juga ikut bikin startup. Jadi cycle-nya saya cukup sempurna lah. Tidak yang sempurna, tidak cukup lengkap lah, bukan sempurna. Saya punya cycle yang cukup lengkap dari awal gitu ya sampai akhir. Nah, dengan perjalanan gaji dan revenue naik turun begitu ya. Ya bagi saya itu menyenangkan gitu ya, menyenangkan. Walaupun saya lebih memilih di bisnis dan pemberdayaan masyarakat. Bagi mahasiswa yang sudah sukses di fintech itu ya, di fintech sama perusahaan-perusahaan yang diinjeksi sama venture capital impian gitu ya. Itu mereka ya gaji sudah 15, 20, ada yang 30 itu alhamdulillah berkah gitu. Yang paling penting adalah semoga mereka tidak sombong. Ada yang ngajarin mereka. Belum kemarin anak UI rame itu. 8 juta minta gaji. Lu bisa apa bos? Kira-kira gitu ramenya netizen yang sukses dalam apa yang kemarin ini. Ada orang yang mahasiswa saya kader nih. Bisa bayangin teman-teman yang punya. Jadi jangan kira ini mimpi ya. Jangan kira yang sampaikan mimpi. Terjadi. Saya tidak curhat, bukan. Saya memberikan contoh positif. Begini. Anak-anak ingusan. Ini benar-benar anak-anak ingusan supaya pada sadar dari Farsal. Anak-anak ingusan semester 2, semester 3 ya. Catat. Mahasiswa semester 3 biar lu pada inget lu mahasiswa gitu ya. Lu tuh gue ajarin, jangan sotoy. Pada semester 3 masih ingusan. Suat gitu, ingusan masih tebal banget tuh gitu. Semester 3. Aku ajarin, tentunya aku cek potensi anak-anaknya yang bisa bergabung. Aku mengkader. Jadi kalau aku ngajar di kampus, guys, gua itu mencari orang-orang yang kurang lebih potensial. Aku nggak bisa membahas mengenai potensial di hati dan kebersamaan dalam startup gitu, nggak bisa. Tapi aku harus menggali potensial dari kemampuan intelektual mereka aja, kemampuan logikanya. Materi kita hari ini, kemampuan logika begitu ya. Saya mau kader mereka dari kemampuan logika dan berhasil. Anak UI kemarin, saya kembali ke anak UI yang lagi ramai itu ya. 8 juta rame dibully. Wah, ada yang positif, ada yang iya, gitu. Ada yang pro, ada yang kontra begitu. Mahasiswa saya dari beberapa kampus
belum lulus aja gaji udah ngelebihin itu, Bos. Udah ngelebihin gaji yang diramein sama anak UI itu. Nggak usah banyak cincong. Naikkan potensi kita, kemampuan IT kita untuk bisa menjadi yang diterima lah dalam dunia digital ini. Agar ini keren, sambil saya kopas profil saya di WA dan di di chat Zoom, saya serahkan kepada moderator untuk buka 3 sesi penanya. Silakan diatur. Enggak? Oke, siap. Buat yang mau nanya silakan raise hand ya. Biar nanti kita bakal tunjuk satu-satu siapa yang penasaran buat nanya sama Mugi. Untuk teknisnya kita buka mungkin 3 pertanyaan dulu. Siapa yang ingin bertanya silakan raise hand. Kita akan open mic nanti. Open mic dan open kamera biar ngobrol kita. Oke, jangan lupa di open kamera juga. Ini yang hadir kalau bisa pada open kamera juga ya, biar kita biar kita rame nih kelihatannya nih. Ya. Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Gimana cara teknisnya? Ada yang kelihatan nge-raise hand? Coba mana tuh raise hand? Gak ada yang raise hand? Canggih-canggih kali. Gak apa-apa, bagus lah. Sama acara kita juga acara sambil nunggu ini, Zat. Sambil nunggu yang lain mau nanya atau mau raise hand. Mungkin dari Ana dulu mau nanya, Zat, tentang mengenai dunia IT ini karena banyak yang masih belum paham nih gimana apa aja sebenarnya tupoksinya seorang ahli IT itu apa aja, Sat? Misalnya, apakah cuma bikin bikin aplikasi itu apa sudah disebut sebagai ahli IT atau mungkin dia paham nginstal aplikasi di komputer itu sudah bisa disebut sebagai ahli IT atau gimana, Sat? Good question dari moderator, mantap. Bedakan antara ahli IT sama tukang ketik. Tukang ketik Android, bagi saya tukang ketik, bukan merendahkan, maksudnya begini. Ya kan saya ketemu banyak orang lah, terutama saya kan saya ngajar. Dan banyak di antara mahasiswa itu kerja di bidang mobile programming, kira-kira gitu. Dia mobile programming. BTW saya udah kirim ya profil saya di chat, silahkan dilihat. Dan saya juga udah kirim di WA group, silahkan. Nah, di chat Zoom maksud saya. Nah, bagi saya, karena sudah ketemu banyak orang baik dari perusahaan, dari mahasiswa, dengan berbagai macam karakter mereka, alhamdulillah itu membawa khasanah positif buat saya, Fadel. Nah, kalau cuman sekedar jago coding, itu tukang ketik namanya. Tukang ketik dalam arti, apalagi mahasiswa yang kerjaannya kopas-kopas nih. Baca di Stack Overflow, kopas gitu ya. Baca di Google, cari searching sana sini, kopas. Lalu kalau nggak dapat juga, kadang-kadang yang cerdas sedikit, masuk ke underground, ke Reddit, dibuka Reddit, dicari di sana gitu ya, dapat kode-kode di kopas. Yang paling kacau begini, aku sering menemukan ketika ngajar programming itu, aku akhirnya sekarang ini aku fokus kepada pembinaan ekonomi dan bisnis ya di bidang IT dan lain-lain supaya nggak suntuk juga. Jadi kampus tuh anak-anak, Pak, kok ini nggak jalan ya? Bos, lo kopas dari mana? Kagak bisa, kalau cuma kopas-kopas langsung jalan. Pakai inilah. Itu harus, ya kalaupun kopas cerdas lah. Jadi bukan kopas kayak di Word yang otomatis beres gitu ya. Ini ada logika yang bekerja di belakang yang tidak bisa otomatis langsung jalan gitu aja gitu loh. Main kopas kok nggak jalan. Ya iya loh, kopasnya kopas kode doang ya langsung nggak jalan lah gitu. Itu yang modal-modal nyontek gitu. Nah, aku ketemu juga cerita ini. Ajak ngobrol lah. Aku anggap dia berpotensi lah.
masih ya lulusan anak muda lah, yang gans lah anak muda. Alhamdulillah anak muda. Ngobrol lah kita di Sarinah, Jakarta, di daerah Bilangan Sarinah, Jalan Blora. Jadi di Jalan Blora itu ada kafe, gitu, ada kafe. Sekarang berubah merek gitu ya, ada kafe. Saya ajak makan di situ, makanlah kita 2 kali ketemuan. Setelah 2 kali ketemuan, sepakat lah. Bantu proyek saya ya, bantu. Oke, bantu. Oke, siap, bantu. 3 bantu, saya kasih kerjaan jeder. Kerjaan bidang dia, gitu. Saya anggap bidang dia kenapa? Karena dia bisa Android. Saya asumsikan dia bisa database, dia bisa menganalisa sistem dan sebagainya. Kan jagoan Android gitu loh. iOS lagi dia bikin tentang dia kerja di perusahaan survei dan di perusahaan survei dari Malaysia gitu, dari Malaysia. Saya nggak sebut nama, jadi kalau beliau hadir di sini jangan ini, jadi jangan tersinggung gitu. Gajinya gede. Gaji dia sekitar 10 atau sampai 15 begitu pada waktu itu. Itu sekitar 2 tahun sebelum pandemi. 2 tahun sebelum pandemi. Gaji dia antara 10 sampai 15 juta. Coding UI UX, ini impian anak-anak muda IT nih, coding UI UX gitu ya. Gua kasih kerjaan yang gampang. Ini ada case. Ini gua kerjain 2 jam juga selesai. Gua pengen tahu, namanya juga dia kasih honor kan lu selesai sampai selesai. Ada struktur database-nya, ada kasusnya, ada kasusnya, tolong buat struktur database-nya, tolong buat programnya sehingga bisa nyambung sama UI UX. Nyatanya nggak bekerja sama sekali. Ya, honor saya calurkan seperlunya lah gitu. Artinya mereka nggak bisa mengerjakan dengan tuntas. Dari mahasiswa yang saya kader, saya mengkader sekitar 3 generasi terbaik saya nih. Saya mengkader banyak generasi mahasiswa. Saya masukkan dalam kolam pengkaderan saya. Di antara mereka ada 3 generasi yang terbaik begitu. Akhirnya karena berbagai hal, ada yang nikah, kemudian ada yang konflik gitu ya. Biasa dalam startup itu konflik itu biasa. Ada konflik begitu, pecah kongsi lah istilahnya, pecah kongsi. Ya, ada yang ada yang penting nih, ada yang tusuk dari belakang. Nikmat rasanya guys kalau ditusuk dari belakang tuh. Gitu. Jangan begitu ya. Bisnis harus jujur. Anak muda, jangan tusuk-tusuk dari belakang. Kelakuan lu tuh parah. Gitu. Udah diajarin lu tusuk dari belakang lu, gue sikat lo nanti lo gitu. Oke, kemudian ada yang juga karena memang dia karena kebutuhan hidupnya dia harus kerja dengan gaji besar karena di startup itu memang ya butuh endurance ya. Jadi gaji nggak bisa gede lah begitu, sesuai dengan kemampuan. Tapi sesuai bertumbuh lah kita. Namanya juga bisnis kan gitu. Kalau gaji lu cuma segitu guys, udah mentok udah. Mau kemana nggak bisa. Lu harus bisnis kalau mau lebih ke atas. Gitu. Jadi jawabannya Afadel, memungkinkan dibilang jago IT nggak sih orang yang bisa bikin landing page? Ya, jago mungkin dalam landing page. Jago nggak sih orang yang coding Android? Ya, jago kali ya, jago lah bisa coding. Tapi kalau cuma copy paste, tidak melakukan satu hal yang penting dalam dunia IT, maka dia tidak bisa mengerjakan apapun itu. Mau coding UI UX, mau coding database, mau web programming, mau landing page, mau database, selesai. Ada satu hal. Kira-kira apa itu halnya? Saya kasih waktu. Sorry, nggak ada hadiah nih guys, nggak ada hadiah. Ini gratis nih. Gue juga belum tahu apa kualitas dulu pada kan gitu. Tapi intinya bagi yang mau jawab silahkan. Masukkan buat semuanya. Kita buka videonya, kita diskusi. Ada satu hal sebelum saya show ke laptop ya. Ada satu hal yang diperlukan buat kita agar kita bisa bekerja atau bisa perform di dunia IT. Apa itu kira-kira? Dibuka sesinya. Yang mau jawab di raise hand. Silahkan yang mau jawab. Kelihatan nggak sih raise hand-nya? Oh, kelihatan cuma sedikit. Aman, Set. 57 ya. aman. Siapa kira-kira yang bisa jawab? Siapa? Silahkan. Jika tidak ada, saya tanya kepada host. Bisa diulang lagi mungkin Set pertanyaan Set. Mungkin bisa diulang lagi pertanyaan Set. Baik, pertanyaannya adalah ada satu hal yang dibutuhkan agar kita bisa perform, kita bisa jago lah ya kira gitu di bidang IT. Satu hal yang paling penting sebelum kita coding. Satu hal. Apa itu? Silakan jawab. Kalau kasih waktu sekian detik, kalau nggak jawab, nggak ada yang raise hand, maka Afadel yang jawab. Silakan. Apa satu hal itu Afadel? Apalagi anak ekonomi, wajib anak ekonomi.
akuntansi. Tuh ada yang resen tuh, silakan tuh, ada yang resen. Apa tuh? Dibuka tuh. Ya, ada yang resen? Oke, Ada. siap. Silakan Bagas Bagas Kurnia Kurnia Putra. Putra. Dibuka ininya, mic-nya. Unmute. Yang lain mute dulu, sabar. Ya, silakan Bagas. Perkenalkan, saya Bagas Kurnia Putra. Yes. Saya lulusan dari SMK, baru lulus tahun ini, Kak. Great, keren. Saya di lulusan RPL. Nah, menurut saya yang terpenting itu pertama alur kerja, Kak. Sebelum melakukan eksekusi coding itu alur kerja. Jadi kayak flowchart-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita mau buat apa itu bisa tersusun dengan rapi, dan kalau misalnya kita ada kendala, itu misalnya kita berhenti di satu titik, itu kita untuk mengulangi di masa yang akan datang itu nggak akan ribet lagi, Kak, karena sudah ada flowchart-nya itu. Jadi menurut saya yang penting itu riset dan membuat flowchart seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, gimana Seth? 2 jempol dari gue. Masya Allah. Biar muncul dulu ya. Jangan di close dulu nih layarnya. Bagas, jawabanmu tepat. Dan buat teman-teman yang hadir semua nih, di acara ini, terutama yang S2 nih, mana munculin Bagas, belum kelar nih, mana Bagas munculin. Jadi buat yang munculin 2 bisa nggak? Munculin 2, Bagas sama gue. Nah, jadi ketukar ya, udah biarin aja. Nah, Gas, lu SMK ya? Iya, Pak, SMK. Ini paling demen gue nih, anak SMK nih. Mematahkan grafik tadi tuh yang kurang ajar tuh. Anak SMK dibilang pengangguran, brengsek banget tuh grafiknya tuh. Timpe tuh grafik tuh. Yang kedua, kritik kepada pendidikan kita. Aku menemukan model seperti ente, Gas. Itu nggak banyak ternyata nggak banyak. Dan ternyata gue temuin model seperti ente itu, orang yang bisa paham dengan pola pikir. Jawabannya sebenarnya problem solving. Bagas, aku sederhanakan ya dengan bahasa sederhana. Yang ente utarakan tadi itu sebenarnya problem solving. Yang dia bilang ada flowchart, ada riset, ada kasus, ya itu problem solving kalau dalam orang kampus ngomongnya begitu. Nah, ketika saya mengadakan beberapa kali bootcamp, saya bikin beberapa kali bootcamp, cukup banyak lah dari tahun 2018-2019 saya bikin beberapa kali bootcamp. Kan saya mengkader orang, Bagas. Nah, Gas, gue mau kasih tahu ke ente, Gas, sama ke teman-teman yang lain. Orang yang bakalan sukses tuh yang tipikalnya kayak ente, Gas. Jadi kemampuan problem solvingnya itu tinggi. Nah, kira gitu ya. Jadi pernah dalam suatu bootcamp, gue nggak sebutin kampus, gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau cari bootcampnya apa dan di mana gitu ya, IT bootcamp. Aku bikin IT bootcamp beberapa kali di beberapa kampus. Dalam sebuah bootcamp ada sebuah bootcamp gitu ya. Materi termasuk hari ini yang diajarkan hari ini. Itu ada apa namanya? Yang hadir itu dosen, kajur, gila guys, dosen. Tapi lu jangan jadi gak kuliah lu guys. Betul lu bilang dasar ayam sayur kampus gua gak mau kuliah, jangan gitu juga ya. Gitu. Ini kan contoh buat penyemangat, bukan contoh buat itu. Gitu. Jadi dosen hadir, kajur hadir, kepala lab hadir, ada mahasiswa hadir gitu ya, Gue ngasih sebuah kasus. Persis kayak seperti lo bilang guys. Gue tesnya begini nih, Afadel juga. Aku kasih kasus. Tolong gambarkan dalam bentuk flowchart seperti kata ente guys. Itu kuncinya teman-teman hari ini ya. Flowchart. Ini ada sebuah kasus sederhana. Ya buatku sederhana dan buat kebanyakan orang juga sederhana. Ini logika sederhana. Kita buat flowchart gitu ya. Kita mulai. Di depan baris depan itu ada 5 baris tuh. 3 baris lah kemarin yang sesi itu 3 baris. 3 baris dosen. Dari baris paling depan itu dosen-dosen tuh. Lalu yang paling senior dan mereka yang paling junior. Ini orang pada garuk-garuk gitu ya pusing. Udah belum gitu ya. Baik dosen maupun mahasiswa. Tapi ada satu orang nih mahasiswa nih. Ada mahasiswa di belakang nih. Kagak nyaut-nyaut dibilang udah belum enggak. Dibilang udah selesai juga enggak bilang udah gitu kan, diam aja. Namanya mahasiswa kan ngeper kali atau jaim kali ya gitu, enggak enak ya sama kajurnya gitu. Gue tanya, "Bos, di belakang udah kelar belum?" "Udah, Pak." "Yang bener loh, udah." Gitu kan. "Mana kerjaan lo? Lihat flowchart-nya." Dibukalah flowchart-nya. Cret. Ente benar. Dosennya KO. Dosen sama kajur KO gitu. Jadi, pertama adalah betul jawabannya flowchart. Yang kedua jam terbang.
ikut project teman-teman, dan jangan sotoy. Kalau ini buat Bagas dan buat kita nih, Bagas nih, kalau bisa jawab begitu, Bagas, lo ngerjain proyek berapa kali sih, Gas? Berapa proyek yang lo garap? Kalau proyek yang paling besar itu yang pas UKK kemarin, yang sertifikasi. Terus sama itu bikin itu website laundry. Laundry. Ada logic itu nggak di belakang? Di belakang, ini pas kemarin kerja aja sih, tapi ini udah selesai. Jadi sudah. Bikin apa sekarang? Waktu tuh pas, tapi sekarang sudah kontraknya berakhir. Kalau waktu itu ngubah template sebuah website berita lah, website berita. Ya. Ngubah template yang keren. Ya, itu juga butuh logika ya, itu butuh logic begitu. Karena apalagi UI UX. Teman-teman yang jago coding back end, jangan belagu deh, benar, jangan belagu benar. Menerjemahkan desain ke dalam bentuk UI UX seperti yang Bagas kerjakan, itu susah. Ulangi lagi nih. Bagi yang jago Android, saja jago back end gitu ya. Ada yang jago middleware, jago back end, jago Python gitu ya, jago C#, C++, jago Java. It's good gitu ya. Tapi jangan meremehkan orang-orang kerjaan UI UX. Susah gitu ya, susah menerjemahkan kemampuan user desain seperti ini menjadi desainnya seperti ini, mobile apps-nya atau webnya seperti ini, itu butuh dikerjain tuh. Nah, dikerjainnya itu, mengerjakannya itu butuh skill dan butuh knowledge dan butuh pengalaman ya, pengalaman. Kemarin saya cerita lagi, kemarin habis ada kerjaan sedikit dari pemerintah. Ada project lah gitu ya. Saya diajak, alhamdulillah, makasih banget udah diajak. Ada project gitu. Bagas. Sama kerjanya sama nih. Jangan sebut nama, tapi teknisnya aku jelasin nih, guys. Bikin website, bikin UI UX berbasis CMS yang jadul. Bukan jadul sih, jarang dipakai. Sekarang kan pakai WordPress ya. Pakai CMS yang berbasis Joomla. Pakai Joomla. Aku udah bilang dari awal, ini nggak mudah nih bikin Joomla nih. Kalau WordPress kelar nih 2 hari juga gitu ya. Lo mau bikin apa juga kelar. Karena alat bantu desainnya banyak. Tapi ini si klien tuh, enggak nih jangan pakai WordPress. Tapi memang kami butuhnya pakai Joomla begitu. Aku bilang, oke, kita pakai Joomla. Tapi bukan syarat. Back end urusan lo ya. Gue bilang. Urusan nge-render, nge-display urusan lo. Begitu lo kagak bisa atau nggak siap, gue mundur dari proyek ini. Duit dari bayar juga nggak apa-apa, alhamdulillah. Gitu. Kalau dibayar pun lebih alhamdulillah. Kalau dibayar pun juga nggak apa-apa. Kan gue niatnya mau ngebantuin gitu, memang mau ngebantuin, kira-kira gitu. Baik, jadi jawabannya problem solving. Waktu kita pendek. Screen boleh makasih Bagas. Screen boleh dikembalikan ke yang asal. Nanti kalau mau tanya lagi boleh. Aku mau sedikit share tentang tips ya. Kan nggak seru kalau nggak pakai tips. Kata udah dijanjiin kemarin di grup WA. Coding semuanya, gue bilang coding semuanya. Karena masalahnya bukan di bahasa pemrograman. Ulangi lagi. Masalahnya bukan bahasa pemrograman. Masalahnya adalah di problem solving. Kemampuan kita untuk menggambarkan flowchart dan algoritma. Itu yang paling penting. Tapi juga bukan menggambarkan. Kita bukan tukang desain flowchart. Pakai Visio juga bisa. Alat bantu lain juga bisa. Bukan itu. Yang paling penting adalah menyusun alur seperti kata Bagas. Menyusun alur dalam sebuah flowchart dari start sampai end hingga selesai. Saya akan tunjukkan sedikit ya. Pemanasan. Bagi teman-teman yang mau mencoba, silahkan download aplikasinya flowgorithm.org. Silakan. Itu saya sudah share di mana, di chat, Zoom, dan di WA grup ya. Silakan dicek. Silakan download. Aplikasi inilah yang tadi membatalkan yang bikin. Kalau aku sih agak malu kalau aku ya. Jadi kelihatan bahwasanya Kanjur dan dosen-dosen senior yang udah S2 bahkan S3 gitu kalah sama anak semester 6 gitu. Aduh pusing gue gitu. Gara-gara gagal bikin flowchart. Oke, aku share ya dari laptop. Geser dikit nih ke
Kanan apa kiri nih kalau di Zoom? Oke, kita share ya. Tolong di enable. Pada Oke, ini siap. tuh namaku satu lagi, Muhyi satu lagi, untuk bisa screen share. Atau dibuka aja screen share-nya. Coba Ustaz. Screen share. Udah bisa belum? Coba. Ya, udah bisa. Oke. Nah, teman-teman silakan lihat ya. Teman-teman silakan lihat. Bagi yang belum tahu flowchart, tidak apa-apa. Kan ada yang bilang, ada yang awam. Gak masalah. Kerjaan ini bisa dikerjakan sama anak SMA. Aku ulangin. Ini bisa dikerjain sama anak SMA. Jadi, pelajaran SMA tuh ya, sama SMP, jangan dicekokin sama hal-hal yang tidak bermanfaat buat dia. Aku izin pakai kata-katanya Om Temi di Akademi Konten. Subscribe Akademi Konten. Gitu ya. Follow Akademi Konten. Subscribe-nya belum, itu kan di YouTube, lagi dibikinin. Gitu. Follow Akademi Konten di IG. Gitu ya. Khususnya buat para fans klubnya Pak Is dan Lulu nih, dan Sakonsa. Dan yang lain-lain juga tentunya. Suparno, Juma, dan sebagainya. Baik, ini adalah flowchart. Bisa dikerjakan sama anak SMP. Apalagi SMA. Minimal SMA harus bisa. Karena inilah yang membuat mereka punya uang. Jadi jangan ajarin macam-macam. Ajari etika dan akhlak. Yang kedua, ajari mereka cara mencari uang dalam dunia digital. Jangan pakai yang lain-lain. PJJ ini, PJJ itu. Kacau lah gitu ya. Kacau banget. Nah, kita lihat. Flowchart, aku simpulkan aja. Alur flowchart itu persis sama dengan kalau kita di manajemen itu dalam ISO 9001. TQM, Total Quality Management. Hanya butuh beberapa bentuk diagram. Gitu ya. Pertama, diagram atau model simbol. Beberapa bentuk simbol. Diagramnya flowchart namanya. Hanya butuh 4 simbol. Simbol yang pertama adalah ini nih yang saya tampil di layar nih. Aku zoom ya biar kelihatan ya. Mungkin dia pakai HP. Aku zoom nih. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nih. Ini adalah yang namanya terminasi. Start, end, main, end, apapun namanya. Pokoknya gambarnya ellipse gitu ya. Start sama end. Itu simbol pertama. Semua itu pasti ada mulainya dan ada akhirnya. Camkan baik-baik. Ada mulainya dan pasti ada akhirnya. Baik itu aplikasi UI UX, aplikasi server, baik itu website, apapun itu, bahkan kehidupan sehari-harinya, itu ada main, ada end. Bahkan kita pun ada lahirnya, ada itunya, ada matinya maksudnya begitu. Nah, kemudian kita lihat. Yang paling penting pertama adalah pertama yang saya ajarkan di kampus dan ke teman-teman sekalian saat ini. Teman-teman harus bisa tahu simbol ini nih. Output. Nah, ini yang paling penting nih, output. Output. Gitu ya. Saya izin kecilkan sedikit gitu. Ini biar kelihatan output. Apa itu output? Yaitu menampilkan sesuatu di layar. Klik 2 kali. Nah, gitu ya. Klik 2 kali. Saya tulis pakai tanda kutip. Ini standarnya. Salah keyboard. Salah standar ini. Nah, saya tulis di sini, halo. Gitu ya, halo. Tadi ada ngeremehin. Dasar Muhyi culun. Bisa coba bikin flowchart. Tunggu dulu, bos. Sabar. Gitu ya. Sabar. Kosongin gelas. Ini gelas nih kalau udah banyak isinya. Ini bukan gelas, isinya Tipex. Ini kalau gelas udah kepenuhan nih, dikosongin dulu guys. Kosongin. Bisa kosong. Wah, berarti belagu kita nih. Harus dikosongin supaya bisa belajar. Kalau udah ngomong, culun nih orang nih. Itu pintu setan pertama tuh. Kagak bisa belajar deh kita. Pertama, output halo. Kenapa flow algorithm gue pakai? Lihat ya. Bisa gue run nih aplikasi ini. Aplikasi ini kagak ada kan belum gini. Aplikasi lo Windows culun. Aplikasi ini jadi rujukan. Banyak orang di banyak kampus. Bahkan gue udah ngajarin 5 tahun terakhir di kampus-kampus dan banyak dosen yang nggak tahu nih cara pakai aplikasi ini. Padahal manfaatnya luar biasa. Kemudian, aplikasi ini bisa di-run, teman-teman. Bisa di-run. Dijalankan. Bikin program lo harus jalan. Bikin digital marketing juga harus jalan. Digital marketing juga ada flowchart-nya. Nggak sembarangan gitu. Acara ini kalau kalian hadir dalam acara ini, itu bagian dari flowchart-nya digital marketing, Akademi Konten. Kayak gitu ya. Kita run. Salah keyboard lagi. Kita run. Kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Nih dia. Aku coba share-nya full screen deh, biar kelihatan deh. Sebentar ya, aku full screen deh.
Full screen, share. Nah, ini dia. Full screen. Jadi kelihatan deh. Halo, tuh dia kelihatan. Jadi kelihatan ya. Halo. Gitu. Kemudian simbol yang berikutnya adalah yang paling gampang deh. Aku mau ulangi kata-kata halo ini sebanyak 3 kali. Simbol yang kedua adalah looping. Nah, pakai loop. Simbol looping. Kira-kira gitu. Mana dia? Ayo coba dong. Simbol loop. Nah, simbol loop. Diulangi sampai berapa kali? Kita klik 2 kali. Klik 2 kali. Variabelnya adalah biasanya pakai i, ya kalau di programming itu di kampus pakai i. I itu artinya indeks. I itu indeks, jangan remehin dulu. Ada yang bilang terus aja, tunggu dulu bos, sabar. Ini kalau misalnya orangnya udah gelasnya udah kepenuh, memang berat. Jangan. Sabar, gitu ya. 1 dari 1 sampai 3. Dari 1 sampai 3. Ini kadang-kadang emang anak-anak nggak sabar, jadi harus tunjukin sampai mana sih supaya bisa berjalan. Nih, kita cut, klik kanan. Kita cut. Nanti kita lihat. Semua bahasa programan gue bilang ya. Semua bahasa programan kita lihat. Looping ya, kita looping nih. Kita jalanin. Harusnya ulang 3 kali dong. Ulang dari 1 sampai 3. Ulang dari 1 sampai 3. Ya, udah. Wajar. Bagian terpenting adalah ketika menghadapi error harus dicari errornya di mana. Variabel i, start value, variabelnya i udah. Increasing. Sudah. Kita coba run. Before you can store or read data from variable, it must be declared. Ini udah di-declare. Pakai integer kali ya. Pakai integer. Oh, di-declare. Oke, paling penting. Ada simbol baru yang paling penting. Simbol terpenting adalah deklarasi. Deklarasi ya. Deklarasi variabel. Deklarasi variabel. Ini bukan mengenai coding ya. Bukan hanya mengenai coding. Ini mengenai logika berpikir. Kalau kalian bisa, kalau kita bisa memahami flowchart ini, kita bisa coding apapun. Aku tunjukkan sebentar lagi ya. Declare. Kita harus bikin declare dulu variabel. Declare variabel. Namanya i, tipenya integer. Gitu ya. Kita klik OK. Kita run. Mana? Agak lelet ini. Bentar. Oke. Kita start dan run. Udah ya, halo 3 kali. Nah. Simbol terakhir yang terpenting. Saya mau sampaikan simbol terakhir yang terpenting. Satu lagi deh, biar komplit ya. Biar komplit. Saya kasih di sini. Yaitu if atau branching. If, teman-teman. If ya. Mana nih? Oh, salah. Kena ini, sebentar. Muncul dulu. Hilangin dulu. Oke. If. Jika I sama dengan 2, maka lakukan sesuatu. Jika I sama dengan 2, lakukan sesuatu. Kalau selain dari I, maka tampilkan halo. Jika I-nya 2, tampilkan muhyi misalnya. Ini saya cut. Klik kanan, cut. Klik kanan, cut. Kita paste. Kita klik kanan di sini. Ingat teman-teman, jangan somse, bahaya. Kalau udah somse, udah repot. Oke, satu nama saya Muhyi. Mana nih, kelihatan nggak? Muhyi. Nah, Muhyi. Kelewatan. Harus kalau string harus dalam dalam kutip. Ya, kita cek ya, kita run ya. Ini udah semua nih. Ada 4 simbol ya. Ada 4 simbol. Pertama tadi ya terminasi. Yang kedua adalah
if sebetulnya apa? Output ya, output sama input sama, simbolnya jajaran genjang. Yang ketiga adalah ini, yang ketiga adalah branching, pencabangan. Yang keempat adalah processing, proses itu bentuknya di kotak. Elips, jajaran genjang, belah ketupat, kotak. Itu 4 simbol ya. Lalu kita run. Mudah-mudahan nggak error, malu-maluin kalau error. Kita lihat hasilnya. Untuk loop yang pertama hasilnya adalah halo, yang kedua adalah Muhyi, yang ketiga adalah halo, kira-kira gitu ya. Nanti ini saya share di WA group, bagi yang mau silahkan download, enggak ya nggak apa-apa, saya kasih aja. Nah, bagi yang penasaran, kenapa gue bilang bisa semua bahasa? Jangan somset makanya, jangan bilang tools, jangan somset. Bahaya. Nah, yang paling penting adalah kita bagaimana menampilkannya menjadi source code program. Tampilannya pilih yang ini nih. Source code viewer. Langsung jadi bahasa programannya. Saya bilang di WA group, semua bisa. Karena kuncinya dalam pemrograman adalah gimana caranya? Nah, udah. Karena kuncinya dalam pemrograman adalah algoritma. Kan makanya pertama nih algoritma. Bukan programming UI UX, teman-teman. Belum, sabar. Yang penting kosongin gelas. Gelasnya kalau udah kepenuhan udah susah. Berat. Maksudnya gue ngajar di banyak kampus, gue ngajar di 10 kampus, udah butek gue sama anak-anak yang ngerasa hebat gitu. Tapi ya biasa aja sebetulnya, malah cenderungnya nggak hebat. Nah, ini lihat. Mau bahasa pemrograman apa? Yang nantang tuh, bahasa pemrograman apa? Begitu. Mau bahasa PHP? Nih PHP gue beri. Ini PHP gue beri. Ini bahasa PHP nih, looping. Mau yang bahasa Java? Ini Java. Mana Java? Jadi, teman-teman, jangan berbangga-bangga dengan bahasa yang kita kuasai. Gak ada. Bahasa pemrograman hanyalah alat yang disesuaikan dengan kasusnya. Kalau kita codingnya di Windows ya pakai VB. Kalau kita mau multi-platform pakai Java. Kalau kita mau coding di mobile, ya ada Android, ada iOS. Bahkan sekarang ada yang sekali coding langsung keluar 5 platform. Jadi Android juga udah bukan. Ada yang bilang, gue Android. Bukan, sekarang udah bukan Android lagi. Gue iOS juga bukan. Ada yang sekali coding keluar 5. Ayo sekurang-kurangnya 2 lah, Android sama iOS lah. Ada yang paling banyak. Jadi jangan kita terpaku dengan bahasa pemrograman. Oh ini keren. Oh ini bukan guys. Problem solving ya. Lihat Java nih teman-teman, Java programming. Jadi buat anak-anak FOSE misalnya, kalian harus bisa programming. Tunjukin ya buat orang-orang IT ya. Gua orang ekonomi, gue bisa coding, lu bisa apa? Itu kira-kira apa? Lihat ya. Mau bahasa pemrograman apa lagi? Bagi yang ngerasa udah hebat sama bahasa, ini ada banyak bahasa yang kita nggak tahu nih. Contoh luak, ini bahasa luak, ini bukan kopi luwak ya. Ini bukan kopi luwak nih. Luak, bukan kopi luwak. Nih. Ini luak nih, gue tunjukin mana nih. Tuh luak tuh. Bukan kopi luwak ya. Ada Ruby, ada Scala, Quick Basic. Ini bahasa yang aku pelajari. Quick Basic adalah bahasa yang saya pelajari ketika saya kelas 6 SD. Saya ulangi. Quick Basic, jangan pernah meremahkan Quick Basic. Kalau Anda belum pernah dengar Quick Basic, wahai anak muda, kalian masih junior. Salah satu bahasa yang wajib penting dipelajari pada zaman dulu sebelum Pascal adalah Basic dan Quick Basic. Zaman dulu tuh gitu. Saya kelas 6 SD. Belajar Quick Basic dan Quick Basic. Belajar sendiri. Belum ada internet, belum ada mouse, belum ada USB. Belum ada buku, aku nggak beli. Aku mau kampus, aku malu, aku masih kecil. Ya kira gitu ya. Nah ada Fortran, bilang Fortran bahasa apa? Itu bahasa paling keren pada zaman dulu tuh. Fortran itu tuh. Semua aplikasi dibuat pakai bahasa Fortran tuh keren banget buat corporate zaman dulu. Kalau zaman dulu tanya tuh, lu bisa Fortran kagak? Kagak bisa. Lu nggak usah kerja di mari. Jadi jangan sombong mengenai bahasa, sesuai dengan kebutuhan. Ada small talk, ada PowerShell, apalagi nih banyak banget ya. Ada gadis, bukan gadis cantik, bukan gadis nih, gadis nih. Bukan gadis cantik ya gitu. Jadi teman-teman, kosongin gelas. Belajar.
yang banyak agar kita sukses. Kira-kira begitu sebagai pengantar begitu ya. Jadi bukan mengenai bahasa pemrograman, tapi problem solving. Kasusnya itu beda-beda. Nggak semua hal bisa diselesaikan sama Android. Kalau orang lagi bikin web page, nggak selesai lah pakai Android, guys. Nggak bisa. Kalau orang lagi bikin Android, bisa nggak bikin pakai web? Bisa jawabannya. Hybrid programming. Jangan sotoy banget. Kira-kira gitu. Bukan merendahkan, maksudnya agar kita jangan terpaku dengan suatu teknologi lalu kita merasa hebat. Nggak. Yang paling penting adalah problem solving. Ada lagi MATLAB. MATLAB ini orang programmer kata-kata nggak tahu nih MATLAB. MATLAB ini dipakai sama orang matematika, sama orang saintis nih MATLAB ini dipakai. MATLAB ini dipakai sama orang-orang riset kalau bikin dalam simulasi finansial, simulasi bencana alam itu pakai MATLAB. Apa hanya MATLAB? Bukan, banyak materi-materi simulasi dan termasuk bidang riset saya di kampus. Saya sangat suka yang namanya riset mengenai simulasi. I love it gitu. Simulasi, computation, neural network, artificial intelligence, wah itu sangat nikmat dipelajari. Dan itu tidak terkait dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman boleh pilih apapun, tapi bidang itu sangat menarik untuk dipelajari. Apa namanya? Artificial intelligence. Yang lagi keren sekarang artificial intelligence adalah kalau misalnya kita di YouTube, lalu muncul text caption otomatis tuh, itu adalah AI. Itu adalah AI. Kalau teman-teman sempat melihat kemarin Barack Obama dilihat di video di WhatsApp kan, ini Barack Obama yang ngomong ini asli bukan, jawabannya palsu semua karena ngajar dengan robot. Itu juga pakai artificial intelligence. Demikian paparan dari saya pas jam 10, tapi kita masih bisa sesi diskusi gitu kalau mau. Ini pengantar aja, pengantar. Baik. Saya kembalikan kepada Afadel yang mau tanya, mau diskusi, tapi yang baik ya. Dipersilahkan. Oke, ini ada masuk pertanyaan di kolom chat, Sat. Silahkan. Bisa dibacain kira-kira, Sat. Atau disuruh orangnya nanya langsung. Bacain coba. Oke. Ini pertanyaan dari Rafid Abdan Syakur. Saya mau tanya job desk seorang IT itu apa aja sih? Apakah hanya ngoding aja atau ada yang lain? Mana nih? Saya mau nanya apakah job desk seorang IT itu apa aja? Apakah hanya ngoding aja atau ada yang lain? Baik. Good question. Stop dulu ya. Ya, baik. Bidang IT itu sangat luas, teman-teman. Bidang IT itu sangat luas. Jadi bisa dalam bidang coding ya, coding. Ada yang bisa dalam desain UI. Orang UI kan disebutnya yang sekarang kan UI UX begitu ya. Orang UI dan orang UX itu beda. Apa itu UI? UI itu user user design gitu ya. UI UX. Kalau UI-nya itu adalah user interface. UI itu user interface. Kalau UX itu user experience. Orang desain UI itu orang desain, dia bukan orang programmer. Dia tahu tentang apa namanya? Kalau dalam mata kuliah itu namanya human and computer relation. Bagaimana menciptakan sebuah aplikasi yang ergonomis. Kalau teman-teman lihat aplikasi mobile apps, Gojek, Grab, Tokopedia, nah nikmat banget tuh ya. Nah itu orang UI, itu bidang satunya. Kita mulai dari depan. Yang kedua adalah orang UX. Orang UX yang aku bilang tuh, orang menjembatani antara desain dengan back end. Itu orang UX tuh, user experience. Itu juga belum coding, ada dua tuh. UX itu ada dua. Ada yang memang dia riset tentang ergonomisnya suatu aplikasi. Tombol ini posisinya di sono, di mari, di mana nih. Tombol ini warnanya apa? Kalau kita hover itu tampilannya apa? Itu orang UX yang bikin orang nyaman. Kalau teman-teman nyaman pakai aplikasi, itulah UX. Dan mereka gaji lumayan. Orangnya nggak banyak. Habis itu ada yang UX yang bagian programmer itu menerjemahkan dari UI, user interface design, interaksinya begini, coding gimana? Nah, itu coding. Tapi coding interface, coding Google, kayak tadi dibilang sama Bagas, gitu ya. Kalau sangat heavy, sangat berat gitu ya, sangat dalam analisa di interface-nya, maka itu berat tuh buat Bagas tuh. Itu butuh orang desain dan butuh orang implementer spesifik mengenai desain, gitu ya. Lalu yang kedua orang middleware.
Orang middleware tuh orang yang kerjanya penghubung antara user interface sama orang back end. Jadi dia tuh orang-orang yang, kalau teman-teman udah mulai dengar API gitu ya. Nah, application program interface atau application program interfacing gitu. Itu namanya orang middleware namanya. Entah bahasa sekarang kerennya apa saya nggak tahu. Itu namanya orang middleware. Orang-orang API itu orang middleware. Kok Telegram bisa ditembak pakai Google Apps? Gitu. Bagi yang nggak tahu nanti kita belajar. Kok kayak Twitter ya. Twitter, aku punya Twitter yang aku otomasi dengan ada Twitter yang aku otomasi dengan Telegram karena kedua-duanya menyediakan bukan Twitter, ke mana gitu ya, pokoknya dari Telegram masuk ke grup apa gitu ya, itu pakai API, pakai Google Apps, nggak pakai server, nggak pakai duit sama sekali. Itu kerja sendiri tuh. Termasuk nanti ada aplikasi yang namanya Watakbot gitu ya. Itu aplikasi untuk tes personality kita. Kita nih pragmatis, koleris, melankolis segala macam. Itu aku buat aplikasinya pakai application program interface, pakai aplikasi Google. Nggak nyewa server sama sekali, nggak pakai duit sama sekali. Line code-nya cuma sekitar beberapa ratus aja, nggak banyak gitu ya. Hanya beberapa ratus saja. Nah, yang kemudian adalah bidang lainnya adalah database. Database juga ada bercabang-cabang database itu. Database itu ada database design, ada database administrator, ada database programmer. Programmer database ada gitu ya. Lalu ada yang program aplikasi back end gitu ya. Ada programnya ada yang bilang pakai Java, bilang pakai Python, ada yang bilang pakai macam-macam, banyak banget gitu. Lalu yang paling menarik adalah, yang paling bisa mengintegrasikan semuanya itu adalah yang membuat kader-kaderku bergaji besar. Tadi kita ngomong problem solving. Apa itu profesinya? Profesi adalah perusahaan namanya sistem analis atau business analis. Kalau sistem analis itu lebih cenderung ke bagian IT-nya, kalau business analis lebih cenderung ke bagian bisnisnya, marketing. Ya kira gitu. Pokoknya analis. Ada business analis itu ke bagian bisnis, marketing. Ada yang ke dalam IT-nya, aspek teknisnya, itu namanya sistem analis. Gitu. Itu gajinya baru lulus Eskom, baru pegang sertifikatnya belum dipegang tuh bos. Udah 11,5 juta. Belum Eskom nih, udah 11,5 juta dia. 11,5 juta. Gue bilang salah bos, 10 juta harusnya. Kalau di kader 2 tahun, sama gue 2 tahun setengah gitu. Dan dia ditempa dengan berbagai macam proyek yang besar dan dahsyat gitu. Sehingga dia blebek gitu, kalau orang Jawa bilang keblebekan gitu. Ibaratnya kalau bahasa aku zaman dulu teman-teman programming itu kayak menghisap, kayak minum dari selang pipa pemadam kebakaran. Kami dulu belajar IT itu. Blok gitu. Banyak banget yang harus dipelajari dan itu luar biasa besar gitu. Tapi akhirnya ya survive lah kita. Kalau cuma sekedar kerja ya alhamdulillah gajinya baik lah gitu. Baik, silakan. Saya jawab lagi. Makasih untuk jawabannya saat ini. Ini ada masuk lagi pertanyaan dari 204_Safira. Pak, saya mau izin bertanya, bagaimana tentang plagiarisme yang memang semakin mudah dilakukan di dunia digital seperti sekarang ini? Bisa dijawab, Ustaz? Kalau dengan plagiarisme ya apa boleh buat ya, artinya semua mudah sih diproses sekarang. Tapi kan udah dicegah tuh kalau YouTube itu atau Instagram, kalau audionya, kalau dia bukan ngaku cover gitu ya, kalau dia mengaku ini adalah musik gue, kita langsung bilang ini melanggar lisensi, langsung di take down tuh sama YouTube sama Google. Jadi ada beberapa platform online yang bisa mencegah seperti itu. Tapi dalam itu dunia yang tampil di kita itu bisa difilter. Kemampuan back end itu kemampuan artificial intelligence, bagaimana dia bisa menganalisa secuplik lagu itu dia menyalahi lisensi, langsung di take down YouTube seluruhnya itu. Siaran itu bahkan Umat TV sempat merasakan itu gitu. Ada sekelumit audio yang itu melanggar lisensi, sekelumit gitu ya. Maka dia langsung di take down gitu. Tapi yang paling parah sebetulnya adalah di belakang layar tuh lebih parah dunianya itu. Itu cuma puncak gunung es gitu ya, puncak gunung es. Jadi gunung es itu yang kelihatan tuh di situ. Tapi di bawah tuh lebih kacau, soal plagiarisme tuh kacau banget. Programmer misalnya, programmer. Ini kalau kita kemarin sempat nonton film yang mana itu, yang whistleblower-nya Amerika tuh, yang orang CIA keluar itu, apa itu? Nah itu yang dia orang programmer,
dia ambil data, dimasukin ke dalam memori kecil, lalu dia keluar dan dibongkar semua kasus-kasusnya. Nah itu ya sebenarnya plagiarisme ya, tapi apakah positif atau negatif, tapi itu ranah diskusi. Tapi intinya adalah di belakang layar itu lebih parah sebenarnya plagiarisme. Dan itu nggak kelihatan. Kita nyomot kode orang diambil gitu, itu luar biasa. Nah kembali yang jadi penting adalah masalah etika. Nah itu yang sering kali yang saya alami ya di berbagai macam kader dan mahasiswa saya, itu mengenai etika itu penting diajarkan. Gitu. Sementara itu sedikit sekali diajarkan di kampus. Di kampus itu belajarnya apa sih? Bukan merendahkan ya, tapi harusnya belajar etika. Sama kemampuan dia untuk bertahan hidup. Yang kedua, tidak hanya kalau mau atau di sama itu cara mudah uang besar itu buktikan gitu ya. Kenapa? Itu kagak ada cerita yang realistis yang dikerjakan kita cukup mudah adalah dengan konten. Maka kalau akademik baik. Silakan. Oke, siap. Ini ada pertanyaan lagi, Seth, dari... Sebelumnya udah jam. Ya, oke. Mau dibacakan ini, Seth, pertanyaan atau gimana? Maaf, hilang. Oh iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Seth, mau dibacain atau gimana? Boleh dibacain? Oke, siap. Ini ada pertanyaan dari Bu Ernayanti. Beliau bertanya bagaimana mungkin ini bagaimana cara untuk memasukkan beberapa foto untuk divideokan bersama iring-iringan lagu yang kita sukai. Silakan Ustaz untuk dijawab, Ustaz. Mungkin ininya. Keren. Ya, itu akan disampaikan dalam pelatihan-pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Akademi Konten. Bagaimana membuat konten yang mudah dan sebagainya. Termasuk bagaimana menjadi belajar IT lah. Belajar IT itu juga ada prosesnya lah, gitu ya, ada prosesnya. Dan itu akan kita ajarkan semua. Kita ajarkan dengan indah, murah meriah, bersertifikat, semuanya akan kita deliver nanti di Akademi Konten. Terlalu teknis pertanyaannya. Siap. Ada lagi, silakan. Silakan kalau lagi? Jadi ini mumpung ngomongin tadi tentang video gitu, kita di Akademi Konten sering ngadain pelatihan juga bersama dengan Umat TV juga. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar cara ngonten, silakan follow Instagramnya Akademi Konten dan Umat TV, dan subscribe YouTube-nya Umat TV untuk kelanjutan channel konten-konten selanjutnya. Oke, ada ini pertanyaan, sebenarnya pertanyaan dari Ana sendiri, Sat, mengenai kalau boleh, Sat. Soalnya ini kepo juga sih, Sat, mengenai dunia IT ini, Sat. Mungkin kalau bisa kalau boleh sambil nunggu kalau ada teman-teman yang mau bertanya gitu, silakan. Tapi mungkin dari pertanyaan dari Ana dulu, Sat. Boleh nggak kira-kira dibacain, Sat? Ya. Oke. Pertanyaan. Jangan panjang-panjang. Udah selesai dong. Siap. Oke, pertanyaan dari Ana aja sih gitu. Presentasi mengenai kebutuhan ahli IT itu di dunia bisnis seperti apa, Sat? Berapa? Dan kemudian spesialisasinya itu seperti apa? Untuk ahli IT ya tadi bidangnya banyak banget. Banyak ya. Pilih bidang kita yang mana. Kita fokus aja lah. Gitu. Nggak ada orang yang jadi jago semuanya. Kita harus fokus kepada hal-hal yang kita rasa pas bisa kita kerjakan. Oke, tips terakhir.
Ini pertanyaan mengenai bidang IT-nya. Bidang IT-nya banyak banget gitu. Teman-teman silakan cemplungi dunia ini, dan saya pribadi pun masih terus belajar. Alhamdulillah saya bisa bercengkrama dengan akademi konten, bergabung di sana, dan itu luar biasa begitu ya. Dan saya juga bercengkrama dengan teman-teman Umat TV, itu juga luar biasa. Nah, saya mau kasih tips beginilah, saya kasih tips lah. Kalau bidang-bidangnya banyak, silakan pilih. Tapi saya mau minta izin saya sampaikan 4 hal yang dibutuhkan agar kita bisa tepat sasaran lah begitu ya. Ada 4 hal. Yang pertama adalah sesuai dengan minat. Teman-teman cari minatnya apapun itu, bidang IT unlimited, cari yang Anda minati. Gitu ya. Pertama yang kita minat dulu. Kalau udah nggak minat, kita mau jadi apa gitu lah. Yang kita minati. Yang kedua, yang kita sanggup melaksanakannya. Yang ketiga adalah yang disukai dan memang disukai pasar, dan memang pasarnya ada gitu loh. Artinya kalaupun mau bekerja gajinya besar, kalau mau bisnis di situ revenue-nya luar biasa gitu ya. Jangan cuman pakai target itu bisnis yang kecil-kecilan. Target kalau mau bisnis yang gede sekalian. Kalau jadi karyawan ya udah cari karyawan yang gaji lumayan gitu ya. Kalau mau bisnis cari bisnis yang unlimited lah pendapatannya gitu. Yang keempat adalah lupa saya. Malam disebut sama Fadel gitu. Yang keempat apa, Fadel? Lupa itu. Yang keempat adalah realistis. Nah, yang keempat adalah realistis. Dengan umur kita yang pendek ini, dengan sumber daya kita harus mengatur, bukan menyerah ya, tapi mengoptimasi agar kita bisa milih mana yang cocok buat kita. Bidang IT adalah bidang yang paling gampang dipelajari dan dikuasai. Tapi ya harus dipilih juga, jangan sembarangan dan jangan serampangan kira-kira gitu. Tuh, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada yang mau tanyakan lagi? Silakan terakhir barangkali. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari Mas Gizail. Ini saya kalau boleh dibacain Ustaz. Boleh. Saya izin bertanya, entah sudah ditanya atau belum. Saya ingin bertanya, kalau mau mulai belajar front end itu dari mana ya Kak? Bingung awalnya. Silakan. Kalau mau belajar front end, zaman modern seperti ini, pintunya hanya satu. Kuasai web. Kuasai web dulu. Siap. Kuasai web, khususnya HTML5. Ya, HTML5. HTML5 itu pecah menjadi 2. HTML, aspek desain, aspek UI, dan JavaScript, yaitu aspek UX. Maka disebut jadi HTML5. Itulah UI UX, dari sana ceritanya, teman-teman, sejarahnya itu. Jadi halaman pasif ya, web gitu. HTML biasa dengan aktifnya JavaScript. Jadilah UI dan UX. Itulah HTML5. Yang paling penting adalah bagi yang mau belajar UI, mobile programming, mobile front end terutama, kuasai HTML5. Wajib kita menguasai HTML5 tentang color code, tentang komponen, tentang akses dokumen, tentang JavaScript. Itu udah tercakup semuanya. Habis itu terserah teman-teman mau coding apa. Mau pakai iOS kah? Mau pakai Java Mobile kah? Mau pakai Android kah? Atau pakai bahasa-bahasa yang lain, silakan. Lanjut. Terakhir silakan. Oke. Kayaknya udah habis ini saya pertanyaannya. Kalau dari kolom chat sih. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Ustadz Muhyi, bisa langsung raise hand. Sebelum kita mungkin selesai materinya, kita close ini. Bincang-bincangnya, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Kita masih open, mungkin sampai jam 10.30 ya, insyaallah ya. 10.30. Cukup lah, bentar aja. Udah lewat. Oke. Ya kalau misalkan udah ini udah cukup. Kalau udah cukup kayaknya berarti insyaallah cukup ya. Baik, makasih banyak buat teman-teman sudah hadir. Makasih buat Fadel. Siap. Banyak juga Ustaz untuk waktunya. Fadel. Ya. Ya, Masya Allah.
Baik. Ya, terima kasih jazakumullahu khair ahsanal jazak kepada teman-teman semuanya yang sudah hadir pada pelatihan kita, pada workshop kita pada hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan serangkaian materi dan kemudian udah ngobrol-ngobrol seru nih sama Ustadz Muhyi, gimana cara seputar dunia programming, dunia IT, coding segala macam kita udah paham sih, bahkan kita udah belajar semua bahasa-bahasa pemrograman kita udah belajar semua alhamdulillah tadi. Dan udah diperlihatkan ini kayak gini semuanya. Jadi buat teman-teman yang sudah yang bergabung hari ini, terima kasih untuk kehadirannya. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah mungkin minggu depan kalau misalkan mungkin minggu depan kita buat bikin lagi minggu depan ya. Baik, terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jangan lupa untuk yang hadir hari ini silakan di subscribe YouTube-nya Umat TV dan kemudian di follow Instagram-nya Akademi Konten dan Instagram-nya Umat TV untuk kelanjutan informasi-informasi lanjutannya seputar dunia konten kreasi gitu. Buat teman-teman terima kasih atas kehadirannya. Kita pamit mungkin undur diri. Saya Fadlur Rahman Yusra selaku host pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak, jazakallah khair. Insyaallah. Ya. Perlu dokumentasi nggak gini kira-kira Ustaz? Perlu dokumentasi nggak kira-kira ini? Nggak usah, nggak apa-apa, nanti aja deh. Nggak usah ya? Siap. Oke. Langsung di close aja Zoom-nya. Siap. Oke. Udah, harus streaming-nya di stop aja. Udah selesai. Siap. Oke. Baik, langsung di close. Silakan. Kalau ada yang mau live, silakan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semuanya. Oke, terima kasih untuk hadirannya. Buat teman-teman yang mau lihat replay pertemuan hari ini bisa dilihat di channel Umat TV. Sudah di channel YouTube Umat TV sudah di live-kan dan insya Allah sudah di save. Jadi buat teman-teman yang ingin mengulang kembali pertemuan pada hari ini pengen belajar lagi mungkin ada yang belum dipahami, silakan pergi ke YouTube-nya Umat TV dan kemudian diklik Ngobar IT 1 algoritma dan logika pemrograman bersama Ustaz Yumarsono Muhyi STM untuk informasi selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar, yang ingin mengulang kembali pembelajaran pada hari ini, silakan untuk mengunjungi YouTube-nya Umat TV dan jangan lupa di subscribe juga. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Ini mau kita langsung end meeting semua aja Ustaz ya? End meeting aja. Oke, siap. Oke, siap. Saya izin end meeting buat semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.